Hai, selamat datang di video gua. Di video ini gue bakalan bahas cerita tentang Light Novel dan Maci volume 10. Video ini adalah lanjutan dari video gue sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum tahu tentang cerita sebelumnya, silahkan tonton video gue sebelum ini. Oke, kita mulai. Cerita dilanjutkan dari sudut pandang Xenos. Legend lantai 18, kota Riveria telah hancur. Dalam kekacauan itu, Grossi, Gorgoyle, dan Xenos lainnya menangkap manusia yang berbau asam arenche. Dia adalah anggota Icolus Familia yang terlibat dalam pertarungan sebelumnya dan menerima luka dari serangan Ranye sebelum kematiannya. Nampaknya, bau dari asam inilah yang menuntun para Xenos untuk mencari pembunuh kaumnya. Penghancuran kota Reveria ditunjukkan bukan hanya untuk mencari pelaku, tetapi untuk menunjukkan amarah para Xenos itu sendiri. Gross menyiksa manusia tersebut untuk mencari tahu di mana posisi teman-temannya yang sudah diculik. Dengan rasa ketakutan kematian yang sudah mendekat, manusia itu akhirnya mau mengatakan di mana lokasi para Xenos yang sudah diculik, yaitu mereka ditahan di hutan pesisir timur. Namun, manusia itu memperingatkan ke Xenos bahwa mereka tidak akan bisa memasukinya, karena di sana ada sebuah pintu rahasia yang tak akan pernah bisa dibuka oleh para Xenos. Mendengar hal itu, Gross marah dan akhirnya membunuh manusia itu yang lalu memerintahkan Xenos lainnya untuk menuju pesisir hutan timur. Dan dalam perjalanan mereka, para Xenos kemudian juga menyadari bahwa ada sekelompok petualang yang masuk dari pintu gerbang lantai 17 dan menuju ke arah mereka. Kemudian sudut pandang berganti ke sudut pandang Bell. Para petualang tim penaklukan sudah memasuki lantai 18 dengan cepat. Ketua tim Ilta menunjuk ke arah timur hutan. Dia menyadari bahwa para Xenos bergerak ke arah sana. Tim kemudian dibagi menjadi dua, tim untuk mengejar Xenos dan tim yang untuk menuju ke kota Riveria. Bell ikut dalam tim pengejar yang menuju ke arah hutan timur. Tim pengejar berhasil menyusul para Xenos, tapi kemudian mereka dikejutkan dengan kejadian para monster yang saling bertarung satu sama lain. Nampaknya di sini beberapa tim pengejar masih belum mengetahui tentang Xenos. Kemudian para Xenos yang menyadari kedatangan manusia kemudian mulai menyerang dengan rasa haus darah. Dan kemudian pun terjadi pertarungan di antara mereka. Di tengah serangan para Xenos, ketua tim kemudian memberikan instruksi bahwa target penaklukan mereka hanyalah monster yang memakai baju zirah. Dan untuk monster yang tidak memakai baju zirah, mereka boleh membunuhnya. Meskipun Ganesha Familia memiliki banyak petualang peringkat 1, namun karena tidak diperbolehkan untuk membunuh target yang berbaju zirah, akhirnya mereka terpojok. Di sisi lain hutan, Aisyah dan Liu yang tidak tahan dengan melihat kejadian ini, kemudian ikut turun ke dalam medan pertempuran dan meninggalkan Aspi yang mengingatkan bahwa tugas mereka adalah hanya sekedar mencari informasi dan untuk menjaga Bell. Namun, Aspi hanya diabaikan oleh Aisyah dan Liu. Pertarungan sengit antara Xenos dan manusia terus berlanjut. Di sudut lain, Bell mendekati Lamia yang pernah berjabat tangan dengannya dulu. Lamia yang saat ini sedang marah kemudian menyerang Bell dengan kekuatannya. Dan Lamia ini berhasil membongkar penyamaran Bell. Lido, sang lizardman yang menyadari keberadaan Bell di dalam medan pertempuran, kemudian ikut menyerang Bell dan menghempaskan Bell keluar dari medan pertempuran. Lido pun mengikuti Bell ke luar medan pertempuran. Dan saat Bell dan Lido sedang berdua, akhirnya Lido menjelaskan tentang situasi yang sedang dihadapi oleh Xenos pada Bell. Bell menjadi bingung akan hal itu. Namun, Lido kemudian menegaskan bahwa Bell tidak perlu untuk ikut campur dengan urusan mereka. Di tengah percakapan itu, tiba-tiba Liu muncul dan menghentikan pembicaraan yang sedang mereka lakukan. Melihat Liu, kemudian Lido pergi meninggalkan Bell. Liu menghampiri Bell yang saat ini tengah bingung dengan keputusan yang akan diambilnya. Kemudian ketika Liu mendekati Bell, Bell kemudian menolak tawaran dari bantuan Liu. Bell akhirnya memutuskan untuk mengikuti Lido dan dia ingin menolong para Xenos itu. Mengetahui tentang niatan Bell yang tidak ingin dibantu oleh Liu, kemudian Liu memberikan sebuah kantong yang berisi peralatan sihir.
Liu juga memperingatkan Bell bahwa kemungkinan Ichilus Familia terlibat dalam permasalahan ini. Setelah memberikan kantong peralatan sihir dan memperingatkan Bell, akhirnya Liu dan Bell berpisah. Akhirnya para Xenos sudah mencapai hutan timur. Mereka mencari pintu yang dikatakan oleh anggota Ichilus Familia yang mereka bunuh di Reveria. Mereka mencarinya namun tak berhasil menemukan pintu tersebut. Namun para anggota Ichilus Familia yang berada di markas mereka menyadari tentang kedatangan Xenos yang sedang mencari pintu. Kemudian mereka mempersiapkan sebuah jebakan di dalam markas mereka dan akhirnya membuka pintu markas tersebut. Xenos yang menyadari bahwa ada pintu yang terbuka, mereka pun memasukinya dengan hati-hati. Kemudian Bell yang sudah berpisah dengan Liu terus berlari mengejar Lido. Di perjalanan dia berpapasan dengan Vels dan berakhir mengejar Lido bersama. Mereka berdua sampai di pesisir hutan timur dengan cepat, namun mereka terkejut dengan jejak Xenos yang menghilang. Bell dan Vels terus berpikir kemana Xenos pergi. Kemudian Bell teringat akar kantong yang diberikan Liu. Dia mengambil alat sihir bundar yang bertuliskan huruf D dan entah mengapa alat itu membimbing menuju pintu rahasia ke dalam dungeon. Bell dan Vels bekerja sama untuk memasuki pintu tersebut dan mereka berhasil. Mereka menemukan sebuah lorong yang berbentuk seperti dungeon, tapi hal ini berbeda. Kemudian Vels menyadarinya bahwa lorong ini terhubung ke dunia atas, yaitu ke Daedalus Street. Semua terbukti dengan struktur lorong yang jelas merupakan buatan manusia dan fakta mereka bisa memasukinya merupakan sebuah kebetulan karena tanpa kunci yang mana dibawa Bell sebelumnya akan sangat mustahil untuk memasukinya. Kemudian di taman pusat kota, para anggota Hestia Familia saat ini sedang berkumpul dan mereka bergumam kesal akan kondisi yang tidak jelas yang sedang mereka hadapi. Mereka memikirkan tentang penyebab kemarahan dari para Xenos. Di saat mereka mulai memikirkan penyebab kemarahan dari para Xenos adalah perdagangan monster, kemudian Lily mengingat sesuatu dan akhirnya membawa mereka ke kediaman Soma Familia. Kemudian atas bimbingan Dewa Soma, mereka menemui Zanis, mantan ketua di Soma Familia yang sudah dipenjara di ruang bawah tanah. Di sini Dewa Soma sudah berubah menjadi lebih baik semenjak keluarnya Lily dari familianya. Dan dia pun juga merubah struktur anggota familianya. Dalam pertemuan mereka dengan Zanis, mereka pun akhirnya berhasil mendapatkan informasi bahwa ternyata ada tempat perdagangan monster dan tempat itu berada di Daedalus Street. Tetapi Zanis tidak mau memberitahu lokasi tepatnya, sehingga Lily dan yang lainnya harus mencari tahu sendiri. Kemudian setelah mengetahui informasi tersebut, akhirnya mereka bergegas pergi ke Daedalus Street. Sementara itu di Daedalus Street itu sendiri, Dewa Hermes berhasil menangkap Dewa Ikelus yang mencoba melarikan diri. Namun Dewa Ikelus masih tetap tenang dan senang karena hal itu tidak akan merusak kesenangan yang akan didapatkannya. Dan kemudian Dewa Ikelus memberikan hadiah ke Dewa Hermes karena berhasil menangkapnya. Yaitu Dewa Ikelus memberikan kesempatan Dewa Hermes untuk bertanya apa saja selama dia masih bisa menjawabnya. Kita beralih lagi ke para Xenos. Para Xenos bergerak maju di dalam lorong, mengikuti bau rekan mereka yang telah diculik. Melihat keanehan lorong dan pintu yang terbuka, mereka menyadari bahwa mereka telah dijebak. Tapi mereka harus tetap maju demi menyelamatkan teman-teman mereka. Di ujung tangga terdapat ruangan yang sangat luas dan di tengahnya mereka mendapati kurungan yang berisi para Xenos yang sudah diculik. Mereka bergegas untuk menyelamatkan temannya yang berada di dalam kurungan. Namun mereka tidak menemukan Wine. Di tengah pembebasannya, Dix, ketua Equus Familia, muncul dan menyambut mereka. Dia terus memprovokasi para Xenos hingga marah besar. Yang kemudian para anggota Equus Familia mulai muncul satu persatu dan mengepung mereka. Tanpa diduga, Bell dan Vels kemudian muncul dari belakang, dari arah tangga pintu masuk. Dan membuat kaget baik itu anggota Ikelus Familia maupun para Xenos. Dix memarahi anak buahnya karena dia mengira anak buahnya lupa untuk menutup pintu. Tapi setelah perhatiannya kemudian tertuju pada benda sihir yang saat ini sedang di tangan Bell,
Akhirnya Dix menyadari hal yang terjadi. Files kemudian menanyakan tempat ini adalah ciptaan Daedalus. Hal itu kemudian dibenarkan oleh Dix. Dan hal mengejutkan lagi, ternyata Dix merupakan keturunan dari Daedalus itu sendiri. Dix kemudian menjelaskan bahwa tempat berkumpul ini bernama Kronosos, yaitu labirin buatan manusia yang dikerjakan oleh keturunan Daedalus selama 1000 tahun. Dan hal ini berdasarkan cetak biru dan catatannya. Dan pintu dungeon ini hanya bisa dibuka oleh keturunan dari Daedalus itu sendiri. Dungeon buatan ini dibuat di celah tepian melingkar dungeon asli. Lorong pembuangan atau lorong rahasia di bawah kota juga dibuat untuk rencana pembangunan dungeon buatan ini. Saat ini, dungeon buatan ini masih mencapai 30% dan sudah sampai pada lantai menengah. Dungeon ini membutuhkan banyak dana, karena itulah para keturunan Daedalus bekerja sama dengan organisasi jahat seperti Evilus. Hal ini juga merupakan alasan kenapa Dix bergabung dengan Ikelus Familia. Semua itu demi mendapatkan kekuatan dan dana yang cukup untuk melanjutkan pembangunan Kronosos. Keturunan Daedalus akan mengikuti catatan yang dibuat oleh Daedalus. Oleh karena itu, mereka disebut sebagai keturunan terkutuk. Bahkan untuk melanjutkan keturunan, mereka tak segan untuk menculik perempuan atau melakukan hubungan saudara. Muak dengan penjelasan Dix, Gross kemudian menghancurkan penjara yang mengurung Xenos dan kemudian menyerang Dix. Dix menghindari serangan dari Gross dengan cara melempar temannya, dan temannya itu pun terbelah menjadi dua oleh cakar tajam dari Gross, dan pertarungan pun akhirnya dimulai. Pertarungan menjadi sangat sengit, tapi berkat bantuan Bell dan Vels yang melindungi Xenos yang terluka, Xenos berhasil memojokkan Ikelus Familia. Melihat kondisi ini, Dix merasa jengkel, kemudian memerintahkan anak buahnya untuk berlindung. Dia mengucapkan mantra kutukan. Vels yang menyadari hal itu menyuruh Bell untuk berlindung di belakangnya. Mantra kemudian dilepaskan. Cahaya terang menyelimuti ruangan. Xenos dan manusia yang tidak sempat berlindung kemudian menjadi sangat beringas. Mata mereka menjadi merah. Serangan mereka menjadi membabi buta, tak peduli kawan dan lawan. Pertarungan saat ini berubah menjadi battle royale. Dan hal ini pun membuat Bells dan Vels menjadi bingung. Vels kemudian memberitahu Bell untuk menyerang perapal mantra untuk menghilangkan kutukan ini. Dix merupakan petualang level 5, mustahil bagi Bell untuk mengalahkannya. Tapi karena saat ini Dix masih menerima efek samping dari mantranya, secercah harapan akhirnya muncul. Bell kemudian maju dan menyerang Dix. Percikan api keluar dari hantaman kedua senjata dari pertarungan mereka. Files menyuruh Xenos yang masih sadar, yaitu Led dan Via, untuk melarikan diri kembali ke lantai 18. Tujuannya adalah meminta bantuan, baik itu dari Xenos yang lainnya yang masih ada di luar ataupun dari Ganesha Familia. Memberikan celah untuk melarikan diri, Files menahan para petualang Ikelus Familia. Dia bertarung menekan gelombang kejut. Memanfaatkan pertarungan Battle Royale dan pengalamannya, Files berhasil menumbangkan 4 anggota Ikelus Familia sekaligus. Bersiap untuk membantu Bell, kemudian Files nyaris mendapatkan serangan yang hampir tidak bisa dia hindari. Serangan tersebut berasal dari petarung utama Ikelus Familia. Sadar akan kalah keunggulan, Files kemudian menyerang dan bertahan dengan sangat hati-hati. Di sebelahnya, Bells menyerang Dix dengan kekuatan penuh. Meski mengalami penurunan level dan status, level Dix masih di level 4. Tidak hanya menangkis serangan Bell, namun Dix juga mempermainkannya. Bilah tombak dan pisau terus beradu. Bell terpojok dan sesaat serangan tombak menuju ke perutnya, Bell mengeluarkan serangan kejutan menggunakan senjata cadangannya. Namun Dix ternyata menyadarinya dan berhasil menangkis dan malah bisa menyerang balik Bell. Kemudian pertarungan terus berlanjut dan hal ini membuat Bell terdesak. Sementara itu di Riveria, kelompok kedua Ganesha Familia sudah mencapai kota Riveria yang sudah hancur. Di sana mereka hanya menemukan puing-puing dan mayat beberapa petualang. Di situasi ini mereka mencari petualang yang masih hidup. Dalam pencarian korban selamat, Madoka, pemimpin grup ini, kemudian melihat Almiraj yang dulu di Hellhound yang berlari ke lorong penghubung ke lantai 19. Dan kemudian dia melihat bayangan baru muncul dari lorong itu. Kemudian Madoka berkeringat dan memerintahkan yang lain untuk lari. Seekor monster abnormal telah muncul. Di sisi lain,
Di tim penyerang, mereka berhasil menyudutkan para monster. Liu dan Aisyah berhasil memberikan bantuan yang signifikan dalam penjinakan monster. Namun, saat pertarungan mendekati akhir, seekor Admirat dan Hellhound mendekati Ilta, sang pemimpin dari grup penyerang pertama. Monster itu kemudian menabrak Ilta dengan keras, dan kemudian sosok monster besar telah keluar dan menyerang mereka. Tim penyerang satu persatu telah tumbang. Kemudian bayangan hitam yang menampakkan wujudnya, yaitu ternyata Black Minotaur, telah mengalahkan para petualang peringkat atas Ganesha Familia. Yang tersisa hanyalah tinggal Aisyah, Asfi, dan Liu. Mereka melawan dengan sekuat tenaga, namun berakhir pada kekalahan. Akhir pertarungan, Black Minotaur mendengar suara berasal dari timur hutan. Kemudian, dia bergegas untuk menghampiri asal suara tersebut. Kembali ke pertarungan Bell semakin diwajibkan oleh Dix. Dalam pertarungan, Bell kemudian dituntun Dix ke ruang tempat penyekapan Wayne. Dix kemudian mencongkel batu permata yang berada di dahi Wayne, dan perubahan pun mulai terjadi pada tubuhnya. Tubuh Wayne mulai berubah menjadi naga yang sangat menakutkan dan mulai menyerang sekelilingnya. Ketika permata monster Volver diambil, mereka akan mengamuk dan akan mencari permata tersebut. Namun dalam ketidaksadaran Wayne, dia malah mencari Bell. Bell mencoba menghentikan Wayne dan meraihnya. Air mata Wayne jatuh bercucuran, menyadari akan kehadiran Bell. Namun tubuhnya masih mengamuk akan perubahannya. Dix yang muak dengan pemandangan ini kembali menyerang dan menghina kebodohan Bell yang tidak mau menyerang Wayne. Bell berteriak bahwa semua butuh diselamatkan, entah itu manusia ataupun monster. Teriakan ini membuat para Senos yang bertarung terdiam sesaat. Bahu mereka mulai bergetar, meskipun mata mereka masih merah. Dix kembali menyerang, dan sesaat sebelum serangannya mengenai titik vital Bell, serangan dari belakang menghantamnya. Serangan itu berasal dari Lido yang mulai sadar. Nampaknya teriakan Bell telah sedikit menyadarkannya. Lido dan Bell akhirnya merang Dix bersamaan dan mulai memojokkannya. Hal serupa nampaknya pun terjadi pada Senos lainnya. Mereka mulai menyerang anggota Ikelos familia yang lain. Serangan Lido dan Bell sedikit demi sedikit mengenai Dix. Bell kemudian menggunakan skill Argonaut dan memukul hingga terpental jauh. Setelah pukulan itu, kutukan para Senos pun hilang. Nampaknya Dix mencabut mantranya supaya statusnya bisa kembali normal dan mampu bertahan dari serangan Bell. Melihat Dix yang masih hidup, Lido kemudian terus mengejarnya. Serangan demi serangan terus dilayangkan, namun Dix berhasil menghindar. Dengan usaha terakhirnya, Dix kemudian menggunakan batu permata Wayne untuk menarik perhatian Bell dan Senos lainnya. Ia melempar permata itu ke dalam jurang dan melarikan diri. Lido dan Bell kemudian bergegas melompat untuk menangkap batu itu. Sesaat sebelum melarikan diri, Dix menggunakan mantra kutukannya kembali kepada Wayne dan kemudian lari. Wayne yang berwujud naga pun mengamuk karena terkena mantra tersebut, dan dia pergi ke lorong yang menuju dunia atas. Bell dan Vel segera mengejar Wayne. Di saat yang sama, kelompok bantuan Senos sudah datang. Akhirnya mereka membagi tim. Tim untuk mengobati Senos yang terluka, dan tim untuk mengejar dan memberi bantuan ke Vel dan Bell. Liz yang melarikan diri, dia menuju ke markas pusat Ikelus Familia, yang di sana terdapat obat penyembuh. Namun di perjalanannya, dia bertemu dengan Black Minotaur yang sedang mengejar kaumnya. Sebelum Dix merampalkan mantranya untuk menyerang Black Minotaur sudah menyerang dan membunuhnya. Sekian dulu untuk video kali ini. Pembahasan selanjutnya bakalan kita lanjutkan di video selanjutnya. Like jika kalian suka, komen jika ada masukan, share jika kalian ingin berbagi ke teman kalian, dan jangan lupa subscribe. Thank you.